umum Gema Perjuangan Maharani Nusantara. Luar biasa ya. Nggak ada keprokan di sini ya. Oh, ini nggak ada ini ya. kemarin ada. Ini sambil menunggu ketum lagi ngopi dulu di ruang sebelah. Kebetulan beliau ada tamu dari luar kota, dari Papua jauh sekali ya, Bang ya. Jauh. Temannya jauh. Jadi nanti bentar lagi kita akan bincang-bincang tentang apa itu GPMN, visi misi program apa yang akan dibawa ke depannya itu. Terus GPMN ini juga berapa dibentuk dan apa tujuan dari dibentuknya GPMN ini. Ya penting begitu ya kira-kira ya Pak Ketua bidang komunikasi ya. Boleh kalau sambil menunggu ketum jauh-jauh Kang Data. Kang Denny ya? Ya alhamdulillah sehat Kang. Sehat dong, saya belum nanya kapan. Dengarnya gitu udah GR Pak. Udah GR ya. Luar biasa. Kang Denny? Ya. Itu sama ketum tadi kan? Sama ketum ke sini studio yang ya. Gitu ya. Selamat datang di studio podcast Unsensor. Pokoknya cozy banget nih. Iya. Sibuk terus ya Kang ya GPMN ya? Ya lumayan sibuk ya, tapi sibuk, ya kalau minggu ya 2-3 minggu ini sih nggak terlalu. Nggak terlalu sibuk ya, ya. nggak terlalu. Malam gini Kang, tadi juga saya dapat apa WA ya tadi. Ada WA itu luar biasa ya. Jadi bisa klik itu masuk ke gabung langsung pembuatan KTA online. KTA online ya. Gitu ya. Cuman di situ profilnya Ibu Puan. Iya, Ibu Puan. Emang untuk GMN ini emang tujuannya untuk Ibu Puan ya? Iya. Soalnya di situ saya tengok itu ada Maharaninya ya. Ya, Gema Perjuangan Maharani Nusantara memang organ relawan yang dibentuk 2 tahun lebih ya. Alhamdulillah sudah 2 tahun lebih kita jalan. Memang tujuan utama adalah mendukung Ibu Puan Maharani sebagai Presiden RI 2024 sampai 2029. Oh gitu ya. Gitu. Nah, ya dalam perjalanannya kan ternyata banyak animonya nih teman-teman kita dari Sabang sampai Merauke punya visi yang sama. Yang visi tentang Ibu Puan mendukung Ibu Puan Maharani karena memang kan kita tahu siapa beliau, prestasinya kita sudah tahu. Ya gabunglah kita dalam Gema Perjuangan Maharani Nusantara ini. Oh gitu. Iya kira-kira begitu. Luar biasa ya. Makanya tadi begitu saya tengok itu hampir 15.700 di server itu saya lihat itu. Iya. Makanya ini begitu daftar saya sempat kunjung loh tadi ke IT-nya itu ya. Begitu tengok masuk ke tabelnya itu udah mencapai 15.700 kalau nggak salah. Keanggotaan. Keanggotaannya maksudnya itu yang daftar itu luar biasa ya. Ada target mungkin ya? Iya Kang ya. Kalau dibilang target sih nggak ada ya untuk angka, tapi ya kita yakin bakal nambah Kang. Iya, karena animo masyarakat untuk mendukung Ibu Puan Maharani itu lumayan besar ya. Kita sudah sempat ke beberapa daerah wilayah gitu dan alhamdulillah disambut baik. Alhamdulillah ketemu sama kawan-kawan yang satu visi, satu frekuensi, kemudian bergabung di sini ya akhirnya kan. Kalau bicara secara organisasi kan ini perlu ada manajemen yang baik dalam mengelola kan apa administrasinya gimana dan alhamdulillah juga memanfaatkan teknologi terkini salah satunya melalui KTA online. Yang tadi dikirim itu KTA online ya. Jadi itu itu semua pengguna bahasa Indonesia ya. Itu di Blast. Kebetulan itu metode yang dipakai sama GPMN. Ya kita juga berterima kasih sama teman-teman RCI ini. Ada Rumah Cyber Indonesia. Teman-teman RCI yang sudah membantu kami ini GPMN dalam mengelola gitu. Secara administrasi kan nanti keanggotaannya harus jelas. Jadi udah by system semua. Sudah by system semua. Luar biasa sekali. Jadi emang sudah di itu ya. Iya. Betul. Ya insya Allah nanti 15.000, 20.000, 30.000, 100.000. Siapapun yang mendaftar KTA secara online itu tersistem dalam database. Itu masuk ya, makanya saya tadi bincang-bincang sama orang IT-nya itu Kang tadi itu luar biasa begitu di tes itu orang antusiasnya langsung daftar. Itu valid number. Begitu saya uji coba Kang ini benar ini enggak. Oh benar Kang Nantan ini luar biasa begitu dicek emang valid itu nomornya. Nanti begitu saya cek itu kan ada nama nick ya.
Biasa nik nama, ya, terus betul. WhatsApp itu luar biasa, terus foto itu langsung Foto. Jadi apa KTA online ya. KTA online. Dan alhamdulillah juga ya teman-teman di RCI itu ngerti kebutuhan kita karena gitu ya. selama ini kan sebelum ada juga KTA online kita pakai ya hampir sama dengan yang sekarang, cuma kadang kan kita banyak dari teman-teman menanyakan seperti apa sih GPMN, ada nggak ADART-nya, apakah gitu. ini organisasi iya, betul. Makanya legalnya saya tengok tadi udah lengkap ya. Itu bahkan sudah bisa di-download. Iya. Ya, ada ADART-nya, legalitas, profil semuanya. Jadi orang udah giat juga. Ya, Saya tengok ada ya. ya. Itu juga berupa aplikasi loh kan saya lihat tadi ya. Iya, betul. Luar biasa sekali ya. Iya. Ya. Ya luar biasanya sebenarnya ke teman-teman RCI. Oh gitu ya. Iya, yang kebetulan memang ya melihat ya katakanlah jalannya GPMN ini ya secara positif mau membantu, Betul. saling bersinergi ya. Alhamdulillah kita dapat teman yang memiliki keahlian khusus ya dalam hal IT ya. Oh gitu. Memudahkan kita untuk melakukan kegiatan manajemen organisasi. GPM itu ya luar biasa. Ya, makanya saya tadi luar biasa sekali ini. Begitu si database itu di blast, ya kan saya sempat melihat itu sengaja kalau nggak salah saya lihat itu bagaimana cara kerjanya itu kan. Begitu di blast itu dalam hitungan jam itu langsung hampir puluhan ribu nomor yang ke blast itu nggak tahu dari mana database-nya ya. Ternyata itu saya tanya kan dari mana itu database-nya kok bisa itu. Dia katanya RCI itu mempunyai database WhatsApp, Telegram, with kalau nggak salah user ID yang dimiliki Facebook Indonesia katanya. Bahkan untuk Malaysia sendiri dia punya katanya. Malaysia bahkan Asia luar biasa sekali. Jadi tinggal memanfaatkan database itu aja katanya. Ya kita berkah kan ketemu sama teman-teman RCI ini yang kebetulan memang bisa bersinergi karena mereka juga gini, ketika kita ketemu ngobrol kami pikir oh ini orang-orang IT apa mereka alergi nggak ya sama yang berbau-bau politik gitu kan. Organisasi relawan tapi memang kan di politik gitu. Oh ternyata mereka memang kami sudah pengalaman ngurus pilkada, ngurus pileg, bahkan sampai pilpres. Kami dilihat portofolionya, ya ternyata alhamdulillah mereka bilang kalau untuk urusan mengatur seperti ini, terus berbau-bau politik ya memang sudah dunia mereka. Jadi sudah ini ya, emang sudah di bidangnya di bidang cyber itu ya. Iya, jadi mereka ternyata itu Rumah Cyber Indonesia atau RCI itu mereka tuh kalau dibilang adalah konsultan cyber dan konsultan politik. Jadi buat pemenangan Kang, buat pemenangan. Ya kita merasa berkah aja teman-teman RCI bisa membantu kita dalam mengelola administrasi dan manajemen di internal organisasi. Di sisi lain kan pasti ada teman-teman dari GPMN yang mungkin nanti pileg akan calon, ada rekan yang menjadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan sampai pilpres. Ya nggak usah repot-repot lagi karena kita udah jalan dengan RCI dan mereka bersedia untuk membantu. Iya, ini barokah banget pokoknya. Nah kalau boleh izin nanti juga saya minta nomor RCI itu ya? Iya, siap. Atau pemirsa nanti kalau untuk info tentang GPMN bisa dilihat nanti di bawah ini ada running tag. Terus berikut ada RCI ya. Rumah Cyber Indonesia juga nanti ada running tag di bawah ini nanti. Ya, akan dijelaskan atau pemirsa juga bisa menghubungi langsung ke sekretariatan GPMN. Betul. Kalau mau gabung silakan, ada linknya juga nanti di running tag di sini. Pemirsa bisa langsung klik aja di situ, nanti tinggal mengisi form ya. Saya sempat ada formulir formulir online ya tadi ya. Aplikasinya cantik juga tadi Kang, saya bilang itu ya. Terus di situ juga kalau nggak salah ada menu itu Kang, ada menu kartu anggota online ya. Itu saya itu udah ngisi. Ada march-nya pula. Oh di situ ya. March GPMN ya. Iya. Enggak juga yang saya bikin merinding itu ada dari sayap itu ya? Iya, sayap organ relawan tapi kita punya sayap. Ada 3 sayap. Itu ini partai apa saya bilang, wah ini bisa ke depan bisa jadi partai gitu kan? Itu memang yang dibikin unik GPMN kok organ relawan ada sayap. Itu benar. Ini semacam
apa ormas atau mungkin partai gitu kan. Selama ini kita tahu yang punya sayap cuma partai kan? Organ relawan ya udah satu, tapi memang keunikannya di situ. Dan kenapa punya sayap ya sebenarnya kita juga nggak ada gambaran ke sana, tapi ternyata animonya besar ya, dukungan terhadap Ibu Puan Maharani ini. Kemudian kita bilang ini kalau terlalu semua dikumpulin juga jadi gemuk, akhirnya kita by segmen akhirnya. Nah, kita ada Sri Kandi, ada Sarinah, ada Garda Puma. Nah, Sri Kandi itu ya untuk ibu-ibu, kalangan ibu-ibu dewasa. Sarinah itu untuk kalangan wanita muda yang katakanlah dalam usia produktif sampai mahasiswa gitu ya. Taruhlah dari pemilih pemula sampai usia produktif mungkin 30-35 lah, di bawah 35 tahun. Ya, Sri Kandi itu usia ibu-ibu, ya kan, kira-kira 35 tahun ke atas ya. Kemudian ada Garda Puma. Garda Puma ini kalau di partai PDI Perjuangan itu seperti Baguna. Iya, Baguna itu seperti barisan serbaguna. Jadi terkait dengan protokoler, pengamanan, kemudian juga pengawalan, sampai nanti ya kita juga punya rencana ke depan kalau sudah rapi bahwa Garda Puma ini adalah katakanlah barisan kita yang siap diturunkan di lokasi bencana kan. Karena sudah ada ya, kedepannya nanti akan ditraining membantu membantu pemerintah ya, baik pusat maupun daerah ya. Ada lokasi sudah ke sana gitu. Luar biasa sekali ya. Seperti itu kira-kira. Nah, kan jadi gemuk. Tadinya gemuk karena animo dukungan terhadap Ibu Puan Maharani itu cukup besar di masyarakat. Kemudian wah, kalau gemuk begini nanti gimana, akhirnya kita pisahkan juga melalui organ. Awalnya rata-rata mereka kan di GPMN semua. Apa maksud tadi gemuk tadi itu? Gemuk itu dalam arti kumpul di satu organ. Sementara kan misalnya bidangnya cuma ada 7, ada 8 gitu, sementara kumpul. Akhirnya kita bikin segmen. Jadi ada sayap. Tapi tetap semuanya kalau secara hierarki organisasi semuanya tetap di bawah GPMN begitu. Jadi di bawah naungan GPMN. Iya, nanti program-programnya kan mereka berbeda sendiri. Kayak Sri Kandi kan program yang terkait dengan perempuan, pemberdayaan perempuan atau kesetaraan gender, atau mungkin masalah isu-isu kayak kekerasan dalam rumah tangga misalnya, itu nanti teman-teman Sri Kandi segmennya yang akan memberikan arahan-arahannya seperti itu ya. Luar biasa sekali. Pemberdayaan UMKM ya, maksudnya pelaku UMKM ternyata memang mayoritas itu kaum perempuan. Nah, itu mungkin nanti sesuai namanya ya. Teman-teman Sarinah sama satu lagi apa tadi kan? Sri Kandi, Sarinah. Sri Kandi, Sarinah dan Garda Puma. Garda Puma. Yang Garda Puma tadi yang Baguna tadi. Ya, insya Allah ke depan kan ada bencana di mana, kita di situ ada teman-teman Garda Puma diturunkan untuk membantu. Dan itu pun sudah melebar ke semua provinsi ya kan? Sudah. Terakhir kalau di online itu ada 34 provinsi dan sekitar 250 kabupaten kota. Itu sudah terbentuk kan? Sudah terbentuk, Kang. Terus kan kalau terbentuk tinggal deklarasi dari teman-teman ya, dari 34 provinsi itu ya alhamdulillah udah setengah lebih sudah deklarasi. Deklarasi Pumanya itu apa GPMN-nya? Ada deklarasi GPMN-nya, ada deklarasi Garda Puma, ada deklarasi Sri Kandi. Jadi bersamaan ya kan? Ya, kalau deklarasi kan berarti secara legalitas teman-teman yang di wilayah masing-masing sudah lebih resmi lagi bergabung. Oke Kang, bocoran nih. Ya. Jikalau tadi kan saya bicara juga sama IT-nya GPNN di DPP. Jika seandainya data yang masuk ke server ini di luar perkiraan kita semua, bahkan sampai puluhan juta, harapannya apa itu Kang? Ya, kalau kita dari database yang masuk itu valid number loh Kang, saya lihat itu. Iya.
Kalau kita kan memang sudah tahu ya, ternyata kita lihat portofolionya teman-teman RC ini, wah ini memang bukan orang sembarangan. Dan sudah kita sudah discuss waktu itu. Ya, mereka sudah discuss, sudah ada antisipasi ya. Ya kalau kita dari sisi organisasi ya semakin banyak pendukung semakin senang. Itu. Jadi harapan teman-teman GPN ini apa nih? Dengan begitu antusiasnya mereka register ya, sistemnya register atau data aplikasi itu ya. Makanya saat itu saya lihat itu di laptopnya IT-nya GPN itu ya lengkap sekali ya, dari mulai ini nama, alamat WhatsApp, email, dan ada foto itunya loh Kang, KTP, terus ada macam itunya luar biasa sekali ya. Jadi mereka tuh bisa langsung foto langsung jadi itunya KT online-nya. Wah itu luar biasa nih. Ya itu kan jadi perapihan. Kalau istilahnya kan tak kenal tak sayang kan. Betul. Ya tiba-tiba kita mau berkunjung ke wilayah mana gitu. Oh kita punya teman-teman. Kita sampai tahu di sana teman kita yang terdaftar ada 300 orang. Siapa aja, alamatnya di mana? Itu juga dipublish ke member, bukan ke member, ke ini ya? Iya, terutama di DPP kan kita tahu. Oh iya kita punya teman-teman di sana. Gitu. Jadi itu bisa diakses sama itu juga kan? Itunya. Ya maksudnya kalau itu kan nanti kan memang ada admin aja. Ya, admin tapi kan database luar biasa sekali kan. Iya, betul kan. Jadi ya itu sangat diprotek karena biar bagaimanapun kan ini data nggak bisa sembarangan. Betul. Sembarangan kan. Ada undang-undangnya lagi digodok atau mungkin sudah ketok palu kali. Betul. Undang-undang data pribadi itu. Identitas seseorang. Itu Bang, itu. Di satu sisi kan kemajuan teknologi ini berkah, tapi kita juga harus lihat dampak negatifnya. Negatifnya. Kita nggak bisa sembarangan untuk itu. Dan kita yakin teman-teman yang sudah mendaftar itu, satu adalah teman-teman yang memang mendukung Ibu Puan Maharani sebagai Presiden RI 2024-2029. Kedua, memang satu visi, satu misi dengan GPMN dan ingin bersama-sama berkontribusi di GPMN ya, karena GPMN bukan cuma hanya mendukung, tapi saat ini kita juga mengawal program-program pemerintah terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Kayak contoh kita sudah kemarin mengawal program-program bansos dari kepemerintahan Pak Presiden Jokowi sudah di beberapa daerah di Sumatera, di Jawa, di Bali juga itu sudah berjalan ya, seperti BPUM, KUR, kemudian ada beberapa teman-teman daerah yang coba program nelayan kayak di Sulawesi Utara itu nelayan, tapi itu kerjasamanya juga sama pemdanya mereka, tapi kita tahu ya GPM sendiri betul bantuan-bantuan ke pesantren kayak kawan-kawan di Sumatera Selatan itu juga sudah berjalan gitu. Jadi artinya satu sisi ya visinya memang mendukung Ibu Puan Maharani gitu. Terus untuk saat ini apa? Hanya menunggu? Tidak, kita melakukan bukan hanya pengawalan, bermitra dengan pemerintah untuk mengawal program-program yang memang bertujuan mensejahterakan rakyat. Karena kita tidak menutup mata bahwa program-program Pak Jokowi itu kan sebelum diterapkan di masyarakat itu kan dibahas dulu di DPR, di mana ya DPR ini kan ketuanya Ibu Puan Maharani. Artinya kalau disahkan oleh DPR melalui pengumuman lah dari ketua DPR yaitu Ibu Puan Maharani, artinya kan Ibu Puan Maharani juga punya andil di program itu. Gitu ya. Ngomong-ngomong GPM ini Ibu Puan sendiri sudah tahu ya mungkin ya. Saya yakin sudah tahu. Ya, tapi kan kita juga tidak bisa ini, biar bagaimanapun kan ada mekanisme. Kebetulan Ibu Puan kan kader partai itu ada aturannya gitu. Ya, mungkin sudah tahu, dan kita juga selama ini berjalan tidak ada katakanlah berhenti, jangan teriak-teriak, tidak ada respon positif gitu. Iya, tapi aja berjalan berjalan walaupun kita di luar struktur partai. Tapi pergerakannya tetap masif ya. Kita tetap masif. Kedua ya, kalau untuk keputusan siapa calonnya kita serahkan ke mekanisme aturan di partai. Tapi kita
apalagi posisi kita di struktural partai, kita ini hanya masyarakat biasa. Kita terang-terangan bilang kita dukung Ibu Puan Maharani sebagai kandidat presiden dan sebagai presiden RI 2024-2029. Oke, kalau gitu kan kira-kira seperti itu. Betul. Ini kan sehubung ya jadwal di Forget Ancestor ini kita kan sudah banyak pinjaman ini dari beberapa caleg yang mau podcast. Betul. Jadi lantaran keterbatasan waktu ini sebenarnya enak juga kan gitu membahas tentang GPNN gitu ya. Saya pengennya ya lama, cuman di sini ada notif ini ada messenger masuk dari tim ini katanya Kang, waktunya udah ini katanya. Ya, saya lihat di kamar tamu tadi itu ada berapa orang itu. Waduh, ini kayaknya on air ya. Kayaknya Kang Tantan ini kayak kita ke dokter ya kan. Ya kan dia gitu. Emang enak juga ya. Cuman ada notif di sini ada kan waktu untuk GPNN katanya habis lanjutan ke beberapa caleg ini. Ada beberapa caleg juga Kang kita membahas tentang program itu. Kang Deddy, terima kasih waktunya. Terima kasih Kang undangannya. Ya, salam ke ketumnya. Barusan juga mau sempat disuruh bincang katanya. Siap. Oke, gitu aja pemirsa. Saya Tantansu bersama Kang Denny Bolang. Di acara malam ini sangat luar biasa sekali membahas tentang GPMN ini yaitu Gema Perjuangan Maharani Nusantara. Ya, kalau misalnya pemirsa yang punya satu visi dengan GPMN sendiri bisa diklik di link di bawah ini. Dan juga nanti untuk membahas tentang program-program RCA juga bisa dilihat di bawah ini. Kang Deddy, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, gitu aja. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.